Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 praktikum mikrobiologi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bioautografi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Indah Arafah. Nama saya Fitriani. Saya di Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum bioautografi. Perkenalkan, nama saya Ivina Rizky Amalia dari tingkat 3A S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis praktikum bioautografi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendeteksi bercak pada plat dan zona bening pada plat yang dihasilkan dari kromatografi lapis tipis yang diidentifikasi mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Dasar teori yang pertama yaitu pengertian bioautografi, merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak pada kromatogram. Hasil kromatografi lapis tipis kertas yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antibiotik, antifungik, dan antiviral. Bioautografi juga dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa antibiotik yang belum diketahui mana pereaksinya. Senyawa antibiotik yang belum diketahui mana dengan pereaksi warna spesifik digunakan sebagai pembanding bioautografi, sehingga kedua metode saling melengkapi. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah plat silika gel, yang kedua kertas saring, yang ketiga chamber. Untuk selanjutnya adalah bus spiritus, dan untuk bahannya ada biakan bakteri Staphylococcus aureus, ekstrak daun kelor, dan untuk eluannya menggunakan enheksan dan etil asetat yang sudah dimasukkan dalam chamber menggunakan perbandingan 7:3. Langkah pertama yaitu melakukan aseptis pada alat. Tujuan dari aseptis adalah untuk menghindarkan mikroorganisme dari kontaminan yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Langkah selanjutnya yaitu membuat penjenuhan pada chamber. Masukkan enheksan dan etil asetat ke dalam chamber, kemudian masukkan kertas saring ke dalam chamber yang sudah berisi pelarut. Tujuan dari penjenuhan adalah untuk meratakan tekanan uap yang ada di seluruh ruang chamber sehingga pemisahan proses air lusi berlangsung dengan baik. Plat yang sudah diberi garis batas atas dan batas bawah, kemudian totolkan sampel ekstrak daun kelor pada spot lempeng. Untuk penotolan dilakukan pada garis bawah lempeng. Setelah dilakukan penotolan, kemudian kedua plat dimasukkan ke dalam chamber yang sudah berisi larutan penjenuhan. Setelah proses elusi dilakukan, plat 1 diukur sesuai diameter cawan Petri. Kemudian plat dimasukkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi biakan bakteri. Selanjutnya dilakukan aseptis kembali untuk mencegah bakteri terkontaminasi. Selanjutnya, masukkan cawan Petri yang berisi bakteri Staphylococcus aureus dan plat ke dalam inkubator untuk diinkubasi selama 24 jam. Pada plat yang kedua diidentifikasi menggunakan UV. Setelah diinkubasi selama 24 jam, kemudian diuji menggunakan koloni counter. Hasil menunjukkan tidak adanya zona bening pada plat. Pada plat yang kedua diidentifikasi menggunakan UV, hasil menunjukkan terdapat bercak pada plat. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan ekstrak daun kelor untuk menguji aktivitas antimikrobanya. Bagian tanaman kelor yang telah diteliti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh adalah bagian daunnya. Daun kelor mengandung berbagai macam mikro dan makronutrien seperti protein, Fe, vitamin A, vitamin C, dan juga beta-karoten. Dan pada praktikum kali ini kami menggunakan bakteri biakan, yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu patogen penting yang berkaitan dengan virulensi toksin, invasif, dan juga ketahanan terhadap antibiotik. Bakteri ini dapat menyebabkan terjadi berbagai infeksi, mulai dari infeksi kulit ringan, keracunan makanan, sampai dengan infeksi sistemik. GLT bioautografi dilakukan untuk mendeteksi senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Pengujian ini dilakukan dengan menyiapkan plat GLT yang telah ditotolkan dengan ekstrak daun kelor. Kemudian dielusi dalam bejana dengan menggunakan fase gerak yaitu enheksan dan etil asetat dengan menggunakan perbandingan 7:3.
Setelah itu, plat KLT hasil erosi kemudian diletakkan dalam media Na yang berisi biakan bakteri Staphylococcus aureus. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi 24 jam, kemudian diamati zona bening yang terjadi pada plat KLT tersebut. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, tidak terdapat adanya zona bening pada plat KLT tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktikum tersebut menghasilkan hasil yang negatif. Jadi kesimpulan